pakai Filmora. Iya. Pada gak ada ya Bu? Iya biarin aja, nggak ada juga yang penting mah ibu mah udah udah Google Meet ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. makasih yang udah hadir. Ya, karena sekarang ketentuannya pertemuan kedua harus Google Meet atau Zoom, makanya ibu Google Meet ya. Jadi makasih yang udah hadir, Ropi, Dede Nanda, mungkin yang lain pada nyusul ya. Ini nggak tahu kenapa ini gini ya, pada ngomong sendiri ya. Nah, jadi kita sekarang ke pelajaran kewirausahaan ya. Kewirausahaan karena kita ada di teknik elektro, maka kewirausahaannya yang berhubungan dengan teknik elektro ya. Misalnya Dede mungkin sekarang udah ya memanfaatkan keilmuan di teknik elektro, atau misalnya seperti misalnya instalasi listrik, atau misalnya pekerjaan merakit apa gitu ya, atau misalnya ngebenerin apa gitu ya, atau ada yang bisa IoT misalnya ya, atau misalnya ada yang bisa energi terbarukan, atau PLTS, atau misalnya banyak lagi ya. Jadi sekarang banyak diperlukan ya, banyak diperlukan elektro itu, tapi yang bisa sedikit. Nah, dari Sukabumi juga kalau kalian mau punya sertifikasi ya, misalnya sertifikasi MEP gitu buat elektro atau mesin, banyak sekali dibutuhkan. Atau seperti ibu juga hari Minggu mau sertifikasi update elektronika dasar. Nah, itu juga dibutuhkan buat ngetes-ngetes orang yang mau punya sertifikasi elektronika dasar ya. Ini apa teh, ada tuh ibu udah dikasih bukunya, nanti si Dede katanya mau bantuin ibu kalau ada prakteknya ya. Di sini semuanya jadi ada mengenai komponen-komponen, terus power supply, pengukuran apa ya. Jadi elektro itu insya Allah kalian nggak salah masuk ya, karena banyak dibutuhkan. Nah, kita ke materi ya. Bentar, mana ya materi nak? Tah suka susah dak lupa. Materinya teh ini ya. Jadi ide dan peluang ya dalam kewirausahaan teknik elektro ya. Jadi dalam era revolusi industri 4, teknologi menjadi salah satu sektor paling dinamis dan bergerak cepat ya. Jadi dulu kan semuanya serba manual ya, jadi ada revolusi industri, jadi mulai dari 1, 2, 3, 4 ya. Coba ya ibu share revolusi industri ini ya. Revolusi industri. Nah, di sini mulai ya dari dulu ya. Jadi terjadi perubahan besar-besaran di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi, serta memiliki dampak yang mendalam terhadap sosial, ekonomi, dan budaya di Indonesia. Jadi mulai memakai mesin-mesin ya. Kalau dulu kan manual orang semua. Sekarang juga kan sampai di pabrik-pabrik atau di mana semuanya pakai mesin ya. Nah, mesin itu kan termasuk elektro juga ya. Elektro dengan mesin itu bersinggungan ya, deket ya. Seperti PLTS juga kan sekarang ke elektro masuk, ke mesin juga masuk ya. Jadi kita bisa memiliki keterampilan udik yang dapat dimanfaatkan untuk menciptakan peluang bisnis baru ya. Menurut Drucker dalam bukunya Innovation and Entrepreneurship, kewirausahaan adalah kemampuan untuk mengidentifikasi peluang dan mengambil tindakan untuk memanfaatkannya ya. Jadi kita ada peluang apa yang kita bisa terus kita manfaatkan gitu ya. Jadi jangan sampai ada peluang tapi nggak dimanfaatkan ya. Dalam konteks ini, teknik elektro menawarkan berbagai ide bisnis
yang bisa dikembangkan melalui aplikasi teknologi listrik ya. Kalian tahu listrik itu misalnya instalasi listrik ya, seperti itu ya. Mungkin bisa tanya Dede atau anak-anak yang instalasi listrik lainnya ya. Elektronika itu seperti komponen-komponen ya, merakit radio, terus misalnya amplifier gitu ya, sebangsa itu ya. Terus salon gitu ya, dan lain-lain. Terus otomasi, kalau otomasi itu seperti PLC dan kawan-kawannya ya. Jadi dipakainya di pabrik ya, misalnya tadinya pabrik itu misalnya manusia yang banyak kan, sekarang itu udah diganti sama mesin, tapi kan yang program tetap manusia. Terus kalau misalnya memperbaiki tetap manusia juga, jadi belum bisa memperbaiki sendiri ya. Terus ada lagi IoT atau Internet of Things ya. Mungkin kalian udah belajar ya tentang microcontroller ya kemarin dari Bu Ani ya. Bagaimana microcontroller, sensor-sensor, input, output ya, masangnya gimana, ngodingnya gimana ya, logikanya gimana. Terus ada lagi sistem kontrol ya, kontrol dan energi terbarukan ya. Kalau energi dulu kan kita masih dari fosil ya, tetapi sekarang udah ke energi terbarukan ya. Misalnya energi terbarukan tuh seperti PLTS ya, atau misalnya tenaga air gitu ya, atau misalnya tenaga bayu, nuklir, dan banyak lagi, biomasa juga ya termasuk ya. Nah, teknologi tidak hanya tentang inovasi produk, tapi juga solusi berbasis kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu penting bagi calon wirausahawan di bidang teknik elektro untuk memahami bagaimana mengubah ide menjadi peluang nyata dengan mempertimbangkan tren pasar, regulasi, dan perkembangan teknologi global ya. Jadi kita harus mengikuti tren pasar, jadi harus tahu tren terbaru misalnya apa ya, terus harus tahu regulasinya juga apa, peraturannya, dan perkembangan teknologi global. Misalnya kalau tahu teknologi global, kita jadi rintis. Misalnya di Sukabumi masih jarang yang jasa energi terbarukan, misalnya PLTS atau IoT. Nah, kalian bisa contohnya Jafar dari Sukarobot. Nah, si Jafar itu sekarang yang menguasai satu Sukabumi ya, karena dia bikin pelatihan robotik ya, microcontroller untuk anak-anak SD, SMP, SMA, dan suka bikin lomba-lomba. Nah, karena apa? Karena nggak ada lagi ya. Nah, ini zaman dulu ya, revolusi industri ya. Jadi yang dulunya manual bikin apa-apa, terus berganti ke mesin ya, mesin uap, terus ada listrik, udah itu sekarang ada IoT ya. Nah, terus apa itu ide bisnis ya? Menurut Timmons 1999 dalam bukunya New Venture Creation, ide bisnis adalah konsep dasar yang dapat dikembangkan menjadi usaha nyata ya. Jadi ide bisnis seringkali berasal dari aplikasi teknologi yang memecahkan masalah nyata atau meningkatkan efisiensi operasional. Misalnya pengembangan sistem manajemen energi cerdas, smart energy management untuk rumah tangga atau gedung perkantoran ya. Jadi misalnya tadinya kan kita lampu di rumah atau alat-alat itu nggak bisa mati sendiri ya gitu ya. Jadi kadang-kadang kita lupa matiin. Nah, kalau sistem manajemen energi cerdas, mereka bisa mati sendiri, nyala sendiri, misal pakai sensor-sensor, atau kita monitoring lewat HP, jadi bisa kita matiin, jadi bisa menghemat energi ya. Jadi itu bisa kalian bikin ya. Untuk menjadi ide bisnis yang layak, gagasan tersebut harus memenuhi 3 kriteria utama, yaitu keunikan, memberikan nilai tambah dibandingkan pesaing ya. Jadi kalian harus nyari-nyari misalnya pesaing kita dulunya gimana, atau
kita bikin yang gimana lebih baik tentunya ya. Terus skalabilitas memiliki potensi untuk berkembang dalam jangka panjang. Ya jadi misalnya bisa di-upgrade terus gitu ya. Jadi nggak cuma stuck misalnya kalau sekarang kan misalnya kalau IoT misal ditambah sensor apa, codingnya dirubah gimana gitu ya. Terus kemungkinan komersialisasi bisa diimplementasikan secara ekonomis dan teknis ya. Jadi bisa dijual gitu ya, istilahnya bisa menghasilkan uang. Nah ini ide-ide kita misalnya kalau dulu mah lampu ya, kalau sekarang mah udah banyak ya. Nah ini sumber ide bisnis dalam teknik elektro. Berikut ini adalah beberapa sumber umum di mana ide bisnis dapat ditemukan. 1. Masalah nyata. Salah satu cara paling efektif untuk menemukan ide bisnis adalah dengan mengidentifikasi masalah nyata yang dialami oleh individu atau organisasi. Menurut Bide 2000 dalam artinya How Entrepreneurs Craft Strategies That Work, entrepreneurs is about solving problems that people care about ya. Jadi contohnya, jadi kita memenuhkan masalah yang nyata yang dialami individu atau organisasi. Nah, kalian juga bisa pakai buat skripsi ya nanti. Jadi kita cari masalah dulu, terus masalahnya itu kita punya ide. Nah, tentunya nanti kita cari referensi-referensi yang mana orang membuat ini. Nah, kita bikin bedanya di mana. Nah, itu jadi gap kita gitu ya, kebaharuan. Misalnya pemborosan energi di rumah tangga atau gedung perkantoran ya, yang seperti tadi misalnya ya. Jadi orang yang udah pergi tapi misalnya orang ini nyala aja listrik sama komputer sama apa gitu. Nah, kita bisa bikin ide misalnya kalau udah nggak ada orang terus dia mati sendiri, nanti kalau ada orang masuk lagi baru dia nyala lagi gitu ya. Sederhana tapi ini berguna. Terus kebutuhan akan sistem pemantauan jarak jauh untuk peralatan industri ya. Jadi sekarang udah banyak ya seperti SCADA namanya ya. Jadi misalnya dari jarak jauh bisa dimatiin atau dikontrol pakai HP gitu ya. Jadi on off nya misalnya alat bisa pakai HP ya. Terus kurangnya akses listrik di daerah terpencil ya. Di daerah terpencil mungkin, tapi terpencil banget gitu, di pulau misalnya ya, nggak ada listrik karena PLN belum masuk. Nah, kalian bisa bikin PLTS atau misalnya apa gitu ya yang kira-kira mikrohidro misalnya ya, dari situ ya, itu bisa juga. Nah, terus lanjutan sumber ide bisnis. Mengikuti tren global, teknologi global adalah kunci untuk menemukan peluang baru. Ya, di sini menurut laporan McKinsey Global Institute tahun 2017 ada beberapa tren teknologi yang signifikan ya, termasuk AI, Artificial Intelligence, IoT, Big Data, dan Renewable Energy ya. Ini tahun 2017 seperti ini. Sekarang udah lebih lagi ya. Jadi kalau kalian bisa AI ya, Artificial Intelligence, IoT, Big Data, dan Renewable Energy, ini bisa lebih mudah ya. Misalnya pengembangan kendaraan listrik, electric vehicle dengan sistem pengisian daya yang lebih efisien ya. Sistem smart grid untuk distribusi energi yang lebih adil dan hemat ya. Nah, banyak lagi mungkinnya yang bisa diterapkan dari AI, Big Data atau IoT ke elektro gitu ya. Kalian bisa cari-cari, siapa tahu bisa jadi buat skripsi nanti. Terus inovasi produk. Inovasi tidak selalu berarti menciptakan produk baru. Kadang-kadang itu berarti memperbaiki atau menambah fitur pada produk yang sudah ada ya. Menurut Christensen 1997 dalam bukunya The Innovator's Dilemma, Disruptive Innovation often start by addressing overlooked customer needs ya. Jadi inovasi yang baru itu kadang-kadang hanya memperbaiki keperluan customer yang sudah ada ya, tapi belum banyak dibuat orang gitu.
Contohnya lampu LED hemat energi dengan sensor gerak dan kontrol cahaya otomatis. Sepertinya ini sederhana ya, tapi banyak orang yang misalnya nggak bikin gitu ya. Ada mungkin produk tapi kurang lengkap ya. Nah, kalian bisa bikin dengan IoT, dengan sensor gitu ya. Terus panel surya portable dengan kapasitas penyimpanan yang lebih besar ya. Misalnya tadinya matinya jam berapa, bisa mati duluan gitu. Atau misalnya kalau misalnya panel surya portable-nya nggak ada orang, dia nggak nyala gitu ya. Terus ada lagi kolaborasi dengan institusi penelitian atau universitas dapat membuka pintu untuk pengembangan teknologi baru ya. Menurut Edkowitz dan Leides Adopt, dalam triple helix sinergi antara akademisi ya, akademisi itu kita ya sebagai yang kuliah atau dosen atau orang yang ada di universitas, industri ya. Industri itu tempat pabrik-pabrik gitu ya, perusahaan-perusahaan yang menghasilkan barang, dan pemerintah ya, pemerintah karena Ibu, pemerintah ya. slide-nya nggak muncul. Slide-nya nggak muncul. Oh iya, lupa. Maaf ya. Slide-nya itu ada di sini. Share-nya gimana ya? Bentar, salah nge-share. Salah, bentar ya. Share-nya gimana ini? Caranya gimana ya? Bentar ya, ibu bingung. Presentasi hal lain. Oh iya nih, ini harusnya yang di share ya, maaf ya. Nah ini ya, jadi misalnya dibutuhkan oleh industri tapi yang bikin akademisi, terus pemerintah membantu gitu, misalnya mendanai atau memudahkan. Soalnya pemerintah itu kan yang kasih regulasi ya, kalau nggak ada regulasi itu barang nggak bisa keluar gitu ya. Contoh, penemuan baterai lithium ion dengan kapasitas lebih besar dan biaya lebih rendah. Nah, mungkin kita bisa bikin penelitian kayak gitu. Atau pengembangan algoritma machine learning untuk optimasi sistem kontrol otomasi ya. Sekarang machine learning itu bisa kemana-mana ya, ke teknik mesin bisa, ke elektro bisa, kemana-mana bisa ya. Regulasi dan kebijakan pemerintah. Regulasi dan kebijakan pemerintah seringkali memberikan peluang bagi wirausahawan. Misalnya program subsidi untuk instalasi listrik tenaga sistem tenaga surya, atau insentif pajak untuk perusahaan yang menggunakan teknologi ramah lingkungan. Oh, ada Wildan bergabung. Ya, makasih. Wildan magang juga. Ibu Wildan hadir. Iya, magang juga Wildan. Oh, ada Alpat hadir ya. Ya, di sini menurut Porter and Kramer, dalam artikel mereka Strategy and Society, the link between competitive advantage and corporate social responsibility. Corporate responsibility can create shared value for both society and business ya. Oh, ada si Rodi hadir juga. Ya, jadi di sini ada link di antara keuntungan kompetitif dan corporate social responsibility, jadi CSR dalam perusahaan-perusahaan ya. Jadi saling menyambung ya, pemerintah dengan perusahaan-perusahaan dengan itu ya. Kalau pemerintah mengasih fasilitas, regulasi dan kebijakan, kalau perusahaan yang membutuhkan, dan kita saling membutuhkan gitu ya. Di sini ada komunitas lokal, memahami kebutuhan spesifik komunitas lokal dapat membuka peluang bisnis yang unik ya. Jadi kadang-kadang kan suka ada komunitas, misalnya di Sukabumi, misalnya Sukabumi Robotik, misalnya ada kalian yang bikin, atau Nusa Putra Robotik ya. Jadi kalian misalnya bersatu, misalnya
dari elektro atau TI atau apa, bisa membuka jasa instalasi sistem irigasi otomatis di desa-desa agraris ya. Jadi kalian bisa membuat sistem irigasi otomatis ya, pakai sensor ya. Terus misalnya oh ada Haikal Yunus ya, makasih ya. Jadi kalian bisa bikin tuh IoT untuk irigasi ya, nanti misalnya bisa dimonitoring ya gitu ya. Terus pengembangan sistem pemantauan kesehatan berbasis IoT untuk wilayah pedesaan ya. Jadi kalau ini misalnya karena dokter itu jarang, apalagi nggak nyampe desa gitu ya, dokter-dokter itu jarang, sedangkan orang tua misalnya banyak yang sakit ya. Nah mereka bisa bikinin alat IoT tapi terus nyambung ke dokter. Nah bisa sambil video call atau apa sambil dites gitu ya, atau bisa dilihat langsung hasilnya. Kan sekarang bisa monitoring dari internet gitu ya, disambungkan dengan sensor kesehatan ya. Nah terus cara mengidentifikasi peluang bisnis. Untuk mengidentifikasi peluang bisnis, langkah berikut dapat dilakukan. Misalnya analisis pasar, studi tentang target pasar termasuk demografi ya. Demografi itu kependudukan ya. Jadi penduduk setiap daerah itu kan beda-beda ya. Misalnya di Jampang beda sama Sukabumi, beda sama Bogor, beda sama Jakarta ya. Terus perilaku konsumen sangat penting ya. Jadi di satu daerah mungkin ini cocok, di daerah lain mungkin nggak cocok, jadi harus pas. Menurut Kotler dan Armstrong 2014 dalam bukunya Principle of Marketing, Understanding Customers' Needs is the Foundation of Successful Marketing ya. Jadi kita mengerti kebutuhan customer adalah dasar dari marketing yang sukses ya. Jadi buat daerah-daerah tertentu misalnya perlunya apa ya, misalnya PLTS cocok untuk daerah mana, terus yang lain saya perlu mikrohidro aja gitu ya, beda-beda ya. Ada yang lain cocoknya biomasa aja gitu, ada beda-beda keinginannya. Jadi kita nggak boleh maksain kehendak kita, tapi kita harus mengikuti selera pasar gitu ya. Nah di sini contohnya analisis permintaan terhadap sistem penghemat energi di perkotaan ya. Ya jadi analisis sistem penghemat energi di perkotaan tuh kayak gimana. Misalnya mereka pengen pada saat orang nggak ada listrik mati sendiri, atau misalnya bisa on off dari jarak jauh. Nah kita bikinin gitu ya, jadi mereka bisa irit listrik ya. Tadinya harusnya bayar 200.000, jadi sekarang cukup 100.000 aja gitu ya. Jadi bisa mati nyala secara otomatis ya. Tentunya kalian tahu lah ya, udah belajar ya. Terus ada Santani bergabung ya, makasih. Survei tentang kebutuhan peralatan otomasi di industri manufaktur ya. Kita sekarang bisa cari-cari dari Google ya, dari skripsi atau dari data-data tertentu ya. Ada Biro Pusat Statistik atau lainnya ya. Terus ada lagi SWOT analisis ya. SWOT analisis ini berhubungan dengan elektro ya. Jadi ada namanya evaluasi atau kekuatan atau strength, kelemahan atau weakness, peluang atau opportunities, dan ancaman. Ya Santani hadir ya. Ini tuh otomatis enggak sih? Ibu teh pengen tahu sebentar. Otomatis hadir apa gimana ya? Di sini tadi yang udah hadir siapa aja? Alpat hadir ya. Terus Dede Nanda hadir ya. Terus Haikal Yunus tadi ada. Terus tadi teh Ropi ya. Yang ibu lihat Ropi. Terus siapa lagi ya? Wildan ya. Banyak pening Wildan. Terus siapa lagi ya?
ya banyak lah ya gitu ya. Tuh Wildan, Dede Nanda, oh ada si Yanuar, ada si ini Nino, Lino Bu. ada Nino ya. Udah sedikit ini dah presentasinya. Tapi nanti ya kalian bikin tugas, ada formatnya, ada di lecture note ya. Mana sih? Oh ini si Nino ya. Terus siapa lagi? Tadi teh. Nanti mungkin pada datang ya. Nah terus udah ini ancaman, threat, terus peluang, opportunities, kelemahan, weakness, strength ya, terkait ide bisnis ya. Jadi kita harus tahu dulu ini yang jadi kekuatan apa, kelemahan apa, peluang apa, terus ancaman ya. SWOT analisis membantu mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi keberhasilan usaha. Contoh, strength, keahlian teknis dalam bidang elektronika. Weakness, kurangnya modal awal. Opportunity, permintaan meningkat untuk perangkat IoT. Jadi opportunity itu peluang ya. Terus threat, persaingan ketat dari perusahaan besar ya. Jadi kita harus tahu ya, nanti minggu depan kita bahas SWOT. Terus benchmarking ya, membandingkan. Ada si Didi ya, Didi, coba mana Didi Kurniawan, mana ini hadir ya. Jadi di sini benchmarking ini membandingkan ide bisnis Anda dengan perusahaan lain di bidang yang sama, dapat memberikan wawasan tentang apa yang berhasil dan apa yang tidak. Menurut Kemp 1989 dalam artikelnya Benchmarking, a Tool for Continuous Improvement, benchmarking help organization learn from best practice ya. Jadi kita membandingkan ide bisnis dengan perusahaan lain dengan bidang yang sama. Contohnya melihat model bisnis Tesla dalam pengembangan kendaraan listrik. Nah, Tesla itu dulu dijadiin perbandingan sama perusahaan-perusahaan yang bikin mobil listrik sekarang gitu ya. Sekarang kan banyak ya saingan Tesla lebih bagus dan lebih murah. Misalnya yang masuk ke Indonesia tuh BYD ya. Yang ibu tahu sih BYD, tapi sebenarnya banyak. Terus ada si Pawas juga ya. Pawas, mana Pawas di sini? Pawas hadir ya. Ya misalnya BYD, terus misalnya merek-merek lain juga banyak ya. Jadi mereka tuh pada niru gitu, karena kan sekarang orang-orang suatu saat kan fosil itu bakal habis ya. Mau nggak mau mobil yang energi terbarukan itu harus ada ya, karena suatu nanti kalau udah saatnya habis udah siap teknologinya gitu. Tentu teknologinya harus yang maju gitu ya, jangan seperti pas mobil biasa gitu ya. Jadi kilometernya misalnya jauh, terus misalnya dia bisa menyetir otomatis, terus ada GPS-nya, ada sensor-sensornya, terus misalnya kita bisa parkir sendiri misalnya ya, dan lain-lain ya, misalnya banyak otomatisnya. Ada si Pawas keluar. Terus studi kasus perusahaan seperti Schneider Electric dalam soal manajemen energi ya. Jadi perusahaan-perusahaan itu juga bikin perkembangan penelitian tentang manajemen energi gitu ya. Mereka bikin alat gitunya ya. Jadi supaya lebih irit energi gimana gitu perangkatnya. Terus validasi ide, menguji coba ide bisnis melalui survei, prototipe atau uji pasar adalah langkah penting sebelum meluncurkan produk jasa secara penuh. Menurut Rice dalam bukunya The Lean Startup, entrepreneurs must build product iteratively based on customer feedback ya. Jadi pengusaha itu, entrepreneurs harus membuat produk berdasarkan dari masyarakat yang memberikan feedback ya, atau saran ya, atau keluhan gitu.
misalnya membuat demo sistem manajemen energi untuk ditampilkan kepada calon investor. Jadi kita bikin ide demo dulu misalnya ya sistem manajemen energi gitu. Terus melakukan survei kecil kepada konsumen potensial untuk mendapatkan umpan balik ya. Jadi kita bikin survei kecil-kecilan misalnya kepada warga mana ya. Jadi kita pengen umpan baliknya tentang apa, kita kasih survei dulu ya. Terus contoh ide dan peluang bisnis untuk teknik elektro, misalnya energi terbarukan, produknya misalnya panel surya portable, turbin angin mini, atau baterai penyimpan energi ya, kalian bisa desain. Terus nanti ini penting ya buat bikin contoh ini apa teh namanya, ide bisnis ya tugasnya. Terus target pasar misalnya rumah tangga, perkantoran, atau daerah terpencil tanpa akses listrik gitu ya. Terus keuntungan, kontribusi terhadap keberlanjutan lingkungan dan potensi ekonomi jangka panjang ya. Jadi sustainable, terus bisa berjalan terus gitu ya, karena energi terbarukan, jadi nggak akan habis-habis, ada terus. Terus referensi laporan IRENA 2020 menunjukkan bahwa investasi dalam energi terbarukan dapat menciptakan jutaan lapangan kerja di masa depan ya, karena dia kan nggak akan habis-habis dan berkembang terus ya. Beda dengan fosil, sekarang PLTU tuh pada ditutup dan nggak akan dibikin baru lagi di Indonesia, karena di luar negeri juga udah pada pakai energi terbarukan gitu ya, misalnya kayak di Belanda, kayak di Eropa, bahkan negara tetangga. Di Indonesia aja kurang karena masih banyak itunya apa teh, stok listriknya itu dari PLTU tuh udah cukup gitu, tapi lama-lama akan seperti dari kita tahu kan ya, ada rencana jangka panjang PLN gitu ya. Jadi tahun 2060 itu PLN akan membuat Indonesia itu seluruhnya energi terbarukan ya. Ada nuklir, ada hidrogen, dan ada PLTS. Tapi tentunya ini dilakukan secara pelan-pelan, bertahap gitu, enggak langsung gitu ya. Jadi ada si Isep tadi ya. Mana si Isep tadi hadir ya. Nanti kita iniin lagi. Terus kita lanjut lagi, otomasi dan IoT ya. Nah, otomasi dan IoT ini juga berkembang sekarang, udah banyak banget yang pakai IoT ya, produk-produk ya, ada merek-merek banyak. Tapi kalau kita bikin sendiri tentu mungkin lebih bagus karena kita bisa update, kita program sendiri ya. Contoh produknya smart home device ya. Jadi smart home itu apa, ada yang di rumah misalnya lampu pintar ya, termostat otomatis ya yang buat mengukur suhu itu, sistem monitoring jarak jauh ya, misalnya bisa dikendalin pakai HP atau di web gitu ya. Banyak banget ya, kalian bisa lihat contoh-contohnya di internet atau di YouTube. Target pasar, keluarga urban yang menginginkan kenyamanan dan efisiensi ya. Terus keuntungan, permintaan meningkat seiring dengan pertumbuhan teknologi cerdas ya. Jadi makin banyak orang yang pakai IoT untuk kebutuhan mereka. Jadi kita memenuhinya dari sini bisa ya. Terus referensi, menurut Gartner 2021, jumlah perangkat IoT di dunia diperkirakan mencapai 25 miliar unit pada tahun 2025. Nah, sekarang kan 2025 ya. Jadi di sini ya. Terus perawatan dan pemeliharaan jasa peralatan listrik ya. Nah, di sini kalian bisa bikin proposal kayak gini juga, misalnya kalian yang seneng ngoprek gitu ya, atau yang bisa instalasi listrik, atau bisa betulin mesin cuci ya, misalnya jasa servis AC, pendingin ruangan, genset, dan peralatan industri ya. Misalnya Dede ya, Dede Nanda gitu ya, atau siapa, mungkin ada lagi. Nah, ini tentunya kita harus tahu dulu ya tipe-tipe barangnya apa gitu ya, memperbaikinya gimana, pengalaman dulu.
target pasar industri, manufaktur, hotel dan apartemen ya. Tapi buat orang biasa juga kadang-kadang butuh juga ya, kalau instalasi listriknya rusak terus, atau misalnya AC-nya rusak atau kulkasnya rusak ya, pasti mereka nyari. Keuntungan, permintaan stabil karena peralatan listrik memerlukan pemeliharaan rutin ya. Jadi peralatan listrik itu kan harus rutin ya, kalau enggak kan mereka bisa rusak. Kalau rusak bisa ada uh, mati atau kecelakaan kan. Kecelakaan itu bisa kebakaran, bisa apa, konslet ya, banyak lagi. Studi Deloitte menunjukkan bahwa pasar servis peralatan industri tumbuh 5% per tahun. Jadi ini bisnis yang nggak pernah mati, jadi naik terus karena teknologi makin maju, terus orang juga mungkin makin sibuk, jadi pada pakai peralatan listrik ya. Nah ini IoT yang nyambung kemana-mana ya, jadi ini seperti gambaran aja. Nah terus kalian juga bisa bikin jasa edukasi dan pelatihan teknologi ya, misalnya produk jasa, workshop, khusus online, atau modul pembelajaran tentang teknologi terkini ya. Jadi kalau kalian yang senang ngajar misalnya bisa menerapkan teknologi ini. Target pasar misalnya mahasiswa, profesional, atau pelaku usaha kecil, bisa juga anak-anak sekolah, anak kecil gitu ya, tergantung yang kalian ajarin ya. Misal kalau ngajarin pelajaran kan bisa ke anak-anak sekolah. Keuntungan, meningkatnya minat terhadap pendidikan STEM, Science, Teknologi, Engineering, Matematik ya. Jadi sekarang itu orang minat terhadap pendidikan tuh banyak, kayak zaman dulu ibu waktu tahun 2000-an ya, kursus tuh nggak banyak, makanya nyari kursus susah ya, paling satu kota itu sedikit, satu atau dua gitu ya. Tapi sekarang mah banyak banget nyari kursus ya, di Nusa Putra juga buat mahasiswa udah ada ya, JTTC ya. Nah itu tuh bermanfaatnya nanti kalau kalian nyari kerja, yang dilihat tuh keahlian kalian apa ya, kan harus dibuktikan dengan sertifikat gitu ya. Terus ada robotika dan otomasi ya, produk misalnya robot pendamping, mesin pengotomasi produksi, dan drone surveillance ya. Jadi kalau di luar negeri itu kayak gini tuh udah nggak aneh ya, robot-robot ngegantiin manusia ya. Jadi di pabrik-pabrik juga kalau kalian kunjungan industri, mungkin kalian udah lihat ya, yang manusia itu mungkin customer service atau misalnya bagian pengepakan ya. Kadang pengepakan juga udah sama PLC ya, udah sama robot ya. Terus kalau di pabrik mobil juga kayak gitu kan, robot ya, yang besar-besar yang angkat mobil, masukin mesin, ngeset itu udah robot ya. Robot-robot besar, robot tangan misalnya ya. Terus target pasar sektor pertanian, logistik, dan industri manufaktur. Keuntungan, efisiensi operasional dan pengurangan biaya tenaga kerja ya. Karena robot itu kan bisa 24 jam ya, paling sekali-kali di maintenance ya. Kalau udah kelihatan agak gimana, servis ya, atau diupdate programnya atau diganti komponennya. Kalau manusia kan paling kerja 8 jam sehari ya, belum ntar pada demo kurang gaji atau sakit atau apa ya. Jadi robot dan otomasi ini membantu banget buat industri ya. Referensi laporan McKinsey tahun 2017 menyatakan otomasi dapat meningkatkan produktivitas global hingga 1,4% per tahun ya. Nah ini kayak pelatihan tuh sekarang banyak ya, kalian juga bisa bikin, misalnya kalian bisa apa, kalian bisa bikin workshop gitu ya. Terus udah itu strategi menciptakan peluang bisnis ya.
inovasi berkelanjutan ya. Terus tingkatkan kualitas produk jasa sesuai dengan perkembangan teknologi. Menurut Prahala dan Hemel 1990 ya, jadi ini mah bukan kata ibu ya, jadi ada dari bukunya. Dalam artikel mereka The Core Competence of Corporation, core competencies are the key to sustainable competitive advantage ya. Uh, jadi kompetensi yang inti itu adalah jalan untuk sustainable berkelanjutan kompetitif tuh persaingan keuntungan ya. Jadi dia tuh berjalan terus gitu ya. Jadi upgrade sistem IoT dengan fitur keamanan tambahan. Nah ini contohnya. Jadi alat-alat yang dibikin sekarang itu kalau bisa masih bisa diupdate untuk kedepannya gitu. Jadi kalau alat-alat manual kan ya gitu-gitu aja ya, susah diupdate ya, harus dibongkar semua. Tapi kalau alat sekarang tuh bisa tambahkan sensor misalnya, bisa ditambahkan input, bisa ditambahkan apa ya. Terus pengembangan algoritma baru untuk optimasi energi ya gitu. Algoritmanya ini masih bisa ditambahkan lagi ya sesuai kebutuhan. Terus kolaborasi dan mitra strategis. Bangun hubungan dengan perusahaan besar, startup atau lembaga pemerintah. Menurut Granovetter 1973 dalam teori The Strength of Weak Ties, networks play a crucial role in innovation and entrepreneurship. Contoh, kerjasama dengan PLN untuk proyek energi terbarukan ya. Jadi kalian harus banyak kenalan ya, misalnya dengan PLN, dengan BRIN, atau dengan pembangkit PLTU atau apa ya. Misalnya bisa dengan anak-anak karyawan yang punya relasi gitu ya, terus kalian nanti kerjasama gitu ya. Terus kolaborasi dengan universitas untuk pengembangan teknologi baru ya, dengan kampus lain juga kalian misalnya bisa kerjasama. Misalnya kalian mungkin dari FKM bisa bikin penelitian bareng gitu ya, atau dari dana-dana hibah ya. Jadi kalau kita nggak bisa sendiri, harus ada punya hubungan ya. Terus ada lagi pemasaran digital ya. Jadi mungkin ada yang seneng platform media sosial ya, misalnya Instagram, Facebook, terus ada lagi TikTok mungkin, atau website dan e-commerce misalnya Shopee, Tokopedia untuk memperluas jangkauan pasar ya. Jadi kita bikin alat, udah itu dipasarkan di media sosial gitu ya. Jadi sekarang mah misal kita dari Sukabumi, ada orang yang lihat iklan kita misalnya dari luar negeri atau dari Papua misalnya ya, bisa membeli. Menurut Keller 2013 dalam bukunya Strategic Brand Management, digital marketing is essential for building brand awareness in the modern world ya. Jadi digital marketing itu sangat penting untuk membangun merek ya dalam modern world ya. Jadi kita bisa punya brand sendiri ya, merek sendiri ya. Jadi nanti kita bakal dikenal gitu sama orang gitu ya. Ya misalnya kalian bisa kalau di TikTok bisa live, di Instagram bisa live memperkenalkan produk kalian gitu ya. Nanti kalian banyak penggemarnya dan nanti ada yang beli gitu ya kalau produk kalian bagus, didemoin gitu ya. Misalnya produk apa ya, aduh nggak ada sih ya di sini ya, ibu nggak ada nih. Misalnya alat apa kalian bikin gitu, nanti kalian ceritain nih alatnya ini bisa ini, harganya segini gitu, ada garansi, terus bisa diapain nanti kalian bisa ceritain dan kalian ngomong-ngomong lah gitu ya. Nanti kan ada tanya, bang kalau misalnya ini bisa enggak apa, nah kalian interaksi gitu ya nanti gitu. Terus ada manajemen resiko, siapkan rencana cadangan untuk menghadapi tantangan seperti persaingan atau perubahan regulasi ya. Jadi regulasi itu ada ya di semua bidang di Indonesia ya. Jadi kalian harus siapkan rencana cadangan
Menurut Cooper 1940 dalam artikelnya New Product Portfolio Management, Risk Management is critical for entrepreneurial success ya. Jadi manajemen risiko itu kritis untuk kesuksesan dari pengusaha. Contoh diversifikasi produk untuk mengurangi ketergantungan pada satu pasar ya. Jadi produk itu kita bikin bermacam-macam ya, tergantung kebutuhan dari satu pasar tertentu. Ini pasar ini senangnya apa, nanti pasar yang lain sukanya apa ya kita bikinin lagi. Nggak bisa kita bikin satu produk untuk pasar yang beda-beda gitu ya. Jadi tergantung keinginan mereka gitu ya. Terus membangun relasi dengan supplier lokal untuk mengurangi risiko rantai pasok gitu ya. Jadi kita bikin relasi hubungan dengan supplier lokal untuk mengurangi risiko rantai pasok ya. Jadi materinya udah selesai segini ya. Berapa? Nggak nyampe 45 menit ya. Terus ibu mau share yang lecture note-nya ya, yang ada siapa lagi yang belum hadir ya di sini ya? Ada nggak yang belum ke absen di sini? Ada yang belum ke absen nggak? Ada Didi ya, Didi Kurniawan. Mana ya Didi? Tuh Didi udah. Terus oh iya, nanti tugasnya dari lihat dari lecture note ya. Mana ya lecture note? Sebentar ya. Lihat dari lecture note. Sini lagi sama ini juga gitu. Tuh ini tugasnya ya. Kelihatan nggak ini? Nggak kelihatan ya, harus di ini dulu, harus di share dulu. Di share-nya presentasikan hal lain. Nah ini mana ke sini lagi. Ya ini tugasnya. Jadi barangnya kemana endingnya ya? Ini tuh, buat proposal bisnis sederhana berdasarkan salah satu ide yang telah dibahas ya. Misalnya ada yang senang dengan pengajaran, boleh misalnya mau ngajar apa sesuai bidang kalian. Ada yang mau bikin bisnis instalasi listrik atau jasa-jasa itu apa teh, ngebetulin apa, boleh ya. Nah, lihat formatnya di materi Edling khususnya lecture note ya. Jadi terdiri dari apa aja ya, siapa tahu kan nanti kalian lulus kerja malah bisnis ya. Misalnya ada yang mau bisnis pendidikan, boleh ya. Nanti ada dikumpulin itu buat daerah mana ya, nanti riset pasar dulu ya. Terus misalnya dibikin petanya, masukin ya wilayah ini nggak ada misalnya pendidikan, misalnya di daerah si Dede, misalnya di apa teh, si Dede teh di mana sih, di Serang ya, di apa teh, Di ini Bu, di Bayah. di Bayah misalnya, di sana belum ada jasa apa, nah si Dede mau bikin di sana, bikin petanya, terus survei kira-kira di sana bisa berjalan enggak ya. Misalnya potensi pasar untuk ide tersebut, misalnya penduduknya ada berapa ya, bisa cari penduduknya berapa, terus presentasikan hasil temuan Anda di kelas
atau upload ke YouTube, sertakan linknya ya. Jadi bikinnya misalnya pakai PowerPoint, terus nanti kalian lihat formatnya di lecture note nih. Bentar, lecture note nih, lecture note bukan yang ini. Ayo. Oh ini nih, yang ini ya, di lecture note ya. Tuh, nih ada di sini nih ya. Bikin kalau misalnya nggak ada komputer, nah ini ya, sampul cover page, judul proposal, misalnya pembuatan proposal untuk misalnya apa judulnya ya, kalian tahu ya itu buat apa, misalnya nama penulis ya, atau tim ya, tanggal penyusunan, logo perusahaan jika ada, misalnya PT Ogah bangkrut atau CP rezeki bisnis mana gitu ya, ringkasan eksekutif ini teh ya, ini pokoknya formatnya ini aja ya. Nih ya, deskripsi singkat perusahaan tentang bisnis, apa yang Anda jual ya, yang mau dibikin tuh apa, masalah yang dipecahkan oleh produk atau jasa, misalnya di daerahnya nggak ada servis instalasi listrik atau servis kulkas, servis apa, misalnya ini mah contoh ya. Target pasar misalnya di daerah apa gitu ya. Terus keunggulan misalnya servis ini bergaransi gitu, atau harganya nggak mahal gitu, sesuai dengan kerusakan gitu, komponen yang dipakai bagus misalnya, terus bisa datang ke rumah. Nah keunggulannya kalian jelasin. Terus kebutuhan modal jika relevan ya, modalnya misalnya kalian butuh komponen apa, alat apa, atau sewa tempat misalnya, ceritain sama kalian misalnya atau kalau nggak usah sewa tempat, rumah sendiri aja ya, karena misalnya kalian bisa datang ke rumah orang gitu ya. Nah gini ya, ada contohnya. Nah, kayak ini tuh kayak gini ya, ini contohnya. Maaf, ini nggak ke share, sebentar, ke share nggak sih ini? Enggak ya, bentar, share lecture note, maaf ya. Nah ini ya, jadi nah di sini pokoknya lihat di lecture note ada formatnya ya, apa yang harus diiniin di bagian bawah ya. Jadi di sini banyak ya, misalnya belum ada bayangan, kalian bisa aja ya. Nih tuh ya, tuh jadi deskripsi singkat, apa masalah, target pasar, nama perusahaan, visi misi, struktur organisasi, apakah ini usaha individu, kemitraan atau perusahaan, terus lokasi operasional ya, misalnya lokasinya di mana bisnisnya beroperasinya ya. Misalnya contoh Green Energy Solution didirikan tahun 2023 dengan misi mempercepat transisi dunia menuju energi bersih. Kami beroperasi sebagai perusahaan startup dengan fokus pada pengembangan teknologi energi terbarukan. Terus analisis pasar ya. Bagian ini menunjukkan Anda telah melakukan riset mendalam tentang target pasar Anda ya. Ini segimana kalian aja, mungkin kalian bisa daerah lihat kalian yang belum ada apa kalian bikin. Nah deskripsi industri, gambaran umum tentang industri tempat Anda beroperasi. Target pasar, siapa pelanggan potensial Anda, berikan segmentasi berdasarkan demografi ya, kependudukan ya, lokasi, preferensi. Jadi
siapa yang jadi pelanggan potensial kita ya, orang daerah mana. Terus analisis kompetitor, siapa pesaing Anda, misal yang udah ada belum gitu, apa kelebihan dan kekurangan mereka. Nah tentu kelebihan kekurangan itu kita isi gitu ya. Kalau kekurangannya apa ya kita kelebihannya gitu. Tren pasar, apa tren saat ini yang mendukung ide bisnis Anda ya. Jadi misalnya energi terbarukan atau misalnya apa gitu ya, tentunya kalian yang lebih tahu ya. Referensi, gunakan data dari data sumber seperti Statista, World Bank atau laporan industri untuk mendukung klaim Anda ya. Jadi kalian bisa lihat data dari Biro Pusat Statistik atau dari Google ya, misalnya tentang penduduk di daerah kita, atau di Google misalnya daerah ini kekurangan ini, nah kita bisa masukin. Nah di sini contoh, menurut laporan IRENA 2020, pasar energi terbarukan diperkirakan tumbuh sebesar 7% per tahun hingga 2030. Target pasar utama kami adalah rumah tangga perkotaan dengan pendapatan menengah ke atas yang mencari solusi hemat energi ya. Jadi kita lihat dari referensi ya, bahwa hal yang kalian tawarkan itu dibutuhkan ya. Terus rencana produk jasa service plan, jelaskan secara rinci tentang produk atau jasa yang Anda tawarkan. Nah, deskripsi produk atau jasa apa yang Anda jual, apa fitur unggulan ya yang dijual, apa barang atau jasa, terus unggulannya apa. Value proposition, mengapa pelanggan harus memilih produk atau jasa Anda. Proses produksi, bagaimana produk dibuat atau jasa disediakan. Nah, bisa dijelaskan ya. Nah, mengapa pelanggan harus memilih produk Anda? Ya, di sini ada harga, berapa harga produk atau jasa Anda, bagaimana margin keuntungannya gitu ya. Misalnya harganya modalnya misalnya 500.000 ya, kalian jual 1 juta gitu ya. Karena kan harus sewa tempat, harus bayar pegawai atau buat kalian juga, jadi harus ada untungnya ya. Kami mengembangkan panel teknologi surya portable dengan kapasitas penyimpanan 500 watt-hour. Produk ini dilengkapi dengan teknologi baterai lithium yang lebih efisien dan ringan. Harga produk berkisar antara 3 juta hingga 5 juta dengan margin keuntungan 30% ya. Jadi 30% tuh untuk keuntungan ya, jadi mencakup operasional, sewa tempat, dan pegawai gitu ya. Bisa dijelaskan seperti itu. Terus strategi pemasaran ya dan penjualan, marketing sales strategi. Di sini dijelaskan bagaimana Anda akan memasarkan dan menjual produk jasa Anda. Strategi pemasaran, metode promosi apa yang digunakan, misalnya media sosial, iklan online, pameran ya. Misalnya kalian masang di Instagram, TikTok atau di Facebook ya. Terus di iklan online misalnya ya, atau di pameran mau bayar ya, atau pasang di tempat-tempat itu kertas lebaran ya. Kalau di kampung mah mungkin nggak pada aktif Instagram, mungkin pasang aja misalnya di balai desa atau di mana gitu ya contohnya. Channel penjualan, misal melalui platform apa produk atau jasa akan dijual, misalnya e-commerce, toko fisik atau distributor gitu ya. Jadi bisa lewat e-commerce gitu ya, seperti Shopee atau Tokopedia atau toko fisik, distributor. Terus customer acquisition, bagaimana Anda akan menarik pelanggan baru ya. Jadi gimana supaya orang itu selain pelanggan kita datang lagi yang lain ya. Jadi bukan cuma yang ada aja, tapi nanti biar banyak langganannya gitu gimana. Contoh, kami akan menggunakan media sosial seperti Instagram dan Facebook
untuk mempromosikan produk. Selain itu kami juga akan bekerja sama dengan toko elektronik lokal untuk distribusi offline. Untuk menarik pelanggan baru, kami akan menawarkan diskon 10% untuk pembelian pertama. Nah, ya. Terus rencana operasional plan. Bagian ini menjelaskan bagaimana bisnis akan beroperasi sehari-hari, ya. Lokasi fisik, di mana fasilitas produksi atau kantor berada, ya, di daerah mana. Logistik, bagaimana produk dikirim ke pelanggan, ya. Misalnya kalau jasa mah berarti kita yang datang naik motor gitu ya, atau apa ya. Personalia, siapa yang akan bekerja di perusahaan, apa kualifikasi mereka, ya. Siapa aja yang kerja misalnya, atau temen atau orang mau ngejaring dari uh, sosial media, ya, atau misalnya kenalan aja. Kualifikasi misalnya harus sarjana atau lulusan SMA, terus harus bisa apa gitu ya. Teknologi pendukung, apa alat atau sistem yang akan digunakan, ya. Nah, contohnya produksi panel surya kami dilakukan di pabrik mitra di Bandung. Pengiriman dilakukan melalui jasa logistik seperti JNE dan JNT. Tim kami terdiri dari insinyur elektro berpengalaman dan tenaga pemasaran profesional. Nah, ini contoh kalau produknya panel surya, ya. Terus rencana keuangan finansial, ya. Bagian ini sangat penting jika Anda membutuhkan pendanaan eksternal. Jadi ada anggaran awal berapa biaya yang diperlukan untuk memulai bisnis, ya. Misal kalau pertama itu kita butuh sewa tempat, atau anggap aja sewa tempat 0 gitu kalau di rumah. Terus kita harus membutuhkan lagi alat-alat gitu ya, alat apa yang dibutuhkan, ya. Terus buat bikin produk misalnya berapa, terus bayar pegawai berapa misalnya untuk 3 bulan pertama atau sebulan pertama. Terus proyeksi pendapatan, estimasi pendapatan dalam beberapa tahun ke depan, ya. Atau ya mungkin kalau pertama misalnya sepi dulu, tapi kalau misalnya udah setahun, 2 tahun, 3 tahun, nanti bisa berapa gitu ya, dijelaskan dari keuntungan. Misalnya menjual 1000 produk atau 100 dalam berapa bulan pertama, nanti berapa, nanti setahun berapa. Terus dihitungin juga biaya operasional, berapa biaya bulanan tahunan untuk menjalankan bisnis. Terus break even point, kapan bisnis diharapkan mencapai titik impas, ya. Jadi kalian modalnya berapa, ya. Terus buat semuanya. Terus kalau balik modal itu misalnya apa setahun, apa 2 tahun, atau 3 bulan aja udah balik modal gitu ya. Nah, terus pendanaan, apakah Anda membutuhkan investasi, berapa jumlahnya, ya. Contoh, anggaran kami untuk memulai operasi adalah 500 juta, mencakup biaya produksi, pemasaran, dan gaji awal. Kami memproyeksikan pendapatan 1 miliar dalam 1 tahun pertama dengan break even point pada bulan ke-9. Nah, berarti break even point itu 500 juta itu pada bulan ke-9 udah dapat gitu ya. Jadi untung gitu sisanya. Terus risiko dan mitigasi, ya. Identifikasi potensi risiko yang mungkin dihadapi dan langkah-langkah mitigasi. Risiko internal, misalnya kesalahan produksi atau kurangnya personil, ya. Risiko eksternal, misalnya persaingan ketat atau perubahan regulasi. Mitigasi, langkah apa yang akan diambil untuk mengurangi risiko, ya. Jadi kalau ada risiko gimana, misalnya nggak sesuai target, atau kurang personil, atau misalnya banyak saingan, ya, atau perubahan regulasi, ya, langkah apa gitu ya. Jadi misalnya mengubah produk, atau misalnya menurunkan harga, atau mencari personil, ya. Contoh risiko utama kami adalah persaingan dari perusahaan besar. Untuk mengatasinya kami akan fokus pada inovasi produk dan layanan pelanggan yang superior, ya. Jadi ini marketing itu tugasnya besar, ya. Terus kesimpulan, ya.
Ringkas ulang poin-poin utama dari proposal dan ajakan untuk tindakan call to action. Apa tujuan dari akhir dari proposal ini? Mengapa calon investor atau pemangku kepentingan harus mendukung ide Anda? Contoh, dengan dukungan modal dan sumber tepat, Green Energy Solution siap menjadi pemain utama dalam industri energi terbarukan. Kami percaya bahwa produk kami tidak hanya memberikan manfaat finansial, tapi juga kontribusi signifikan terhadap keberlanjutan lingkungan. Ya, di sini ada lampiran ya, bagian tambahan pendukung proposal Anda. Misalnya CP dari tim inti. Nah, kalian harus bikin CP dari tim inti ya. Ini boleh kelompok lah kalau gitu ya. Kalau sendiri berat ya. Misalnya kalau satu kelompok 3 orang gitu ya. Misalnya nanti siapa itunya anggotanya, nah bikin CP. Terus dokumen legal, izin usaha, paten. Nah ini mah pura-pura aja ya. Ini pura-puranya nanti kalian. Terus gambar produk atau prototype. Nah bikin aja dari mana cari ya, tapi kasih linknya. Terus data tambahan yang relevan ya. Terus tip menulis proposal bisnis jelas dan terstruktur. Kalian lihat aja dari contoh-contoh tulisannya, nanti kalian modifikasi bisa ya. Jelas dan terstruktur, gunakan bahasa yang mudah dipahami dan susun informasi secara logis gitu ya. Jadi yang masuk akal ya. Data yang kuat, sertakan statistik, grafik dan referensi dari sumber terpercaya. Jadi kalian sertakan referensinya dari mana, bahwa benar ini diperlukan di daerah kalian gitu ya. Jadi jangan asal ngomong gitu ya. Realistis, pastikan angka dan proyeksi Anda masuk akal ya. Jadi jangan bikin yang kira-kira aneh gitu ya. Jadi yang masuk akal. Fokus pada solusi, tunjukkan bahwa produk atau jasa Anda benar-benar memecahkan masalah nyata. Nah, semoga panduan ini bisa membuat proposal bisnis yang komprehensif dan meyakinkan ya. Ya, ada yang mau ditanyakan nggak untuk tugas ini? Ada yang belum ke absen nggak? Oh, ada Andrian belum di absen. Andrian, siapa lagi ya? Bentar di absen dulu ya. Jadi ini berkelompok ya. Jadi tugas ini bisa sangat penting karena kalian bisa bikin proposal dari kayak gini ya. Tapi mungkin kalau proposal beneran harus lebih serius lagi. Jadi ini belajar bikin proposal sesuai dengan keahlian kalian ya. Siapa tadi teh? Siapa yang belum di absen? Oh, ada si itu ya. Ada siapa? Siapa yang belum ke absen? Halo, kedengeran nggak? Oh, Lutfi masuk ya. Terus Lutfi, oh ada ini. Si Lutfi ini nggak ada. Ada 2 Lutfinya. Si Rodi udah. Siapa yang belum ke absen? Halo? Ya Bu. Yang belum ke absen siapa? Udah di absen belum Bu? Udah. Ini bentar ya. Sama Ibu di share dulu. Anggi Bu. Bentar. Bentar. Presentasikan hal lain. Ini Bu tadi Bu ada. Ini Ibu share. Bu ini M Irsyad ikut sama Pak Wai. Oh, Ini Pak tadi sama Rio Bu. Rio. Iya Bu, ini Rio ada. Udah nggak kelihatan Bu? Bentar. Itu Rio tak hadir. Hadirnya orang Nomor 18 Bu. hadir. Mana malah orang-orang. Bu M Irsyad hadir Bu. Hadir. Bentar ya. Oh, Iya, Ibu. Dari atas ke bawah Bu. Rio ya. Jatuh. Siapa lagi? M Dewi Bu hadir. M Irsyad Bu. Irsad. Rian hadir. M Dewi Bu. Satu lagi ada nggak?
Bang ikut bang. Bang ikutan. Gak ada bu. Oh, kalau Rian Hidayat? Gak ada bu. Rian ada? Haikal Yunas hadir bu. Rian hadir, M Rian Dewi hadir. bu. Rian ada? Bu M Dewi. Neprit ada Hadir. nggak? Neprit. Haikal Yunas hadir bu. Muhammad Lutfi Dwi Utama nggak ada. Kalau Lutfi ini ada. Dwi ada Bu ya? Andrian hadir bu. Andrian sama Haikal Yunas bu ada bu. Irsad Paujan ada? M Irsyad bu. M Irsyad. M Irsyad hadir bu. Hadir. Ada. Bu Andrian hadir bu. Siapa? Andrian. Andrian. Hadir. Terus siapa lagi? Ya, Jauh nggak ada ya? Agung Nuryahya ada nggak? Muhammad Paujan. Kayak Irfan ada. Ridho nih. Muhammad Paujan Adima nggak ada ya? Irfan Ridho Pangestulin. Hah? Emang ada? Ridho Pangestu, Irfan. Ada nggak? Nih, Ibu coba nih ya, kalian lihat nih, siapa aja yang hadir, siapa yang enggak. Nanti jangan lupa tugas proposalnya boleh dikerjakan per kelompok, tapi di situ ditulis ya CV kalian ya. Anggap aja pura-puranya udah jadi sarjana semua. Ya, anggap udah jadi sarjana semua ya kalian. Jadi keahliannya apa nanti ditulis. Kan siapa tahu benar nanti teh. Ya. Jadi belajar bikin proposal bisnis. Gitu. Siapa ada yang belum ketulis belum? Tuh banyak yang nggak lulus ya kakak kelas kalian ya. Tuh. Nih, ini kan kakak kelas ini. Terus ini juga kakak kelas. Terus siapa lagi? Iya. Ya. Kalau kelas Ibu mah insya Allah lulus semua, cuma nilainya doang. Ya. Amin ibu amin. Iya. Jadi yang kemarin katanya si Raihan, tahu nggak Raihan kakak kelas? Katanya dapat C semua. Apa ada yang nggak lulus juga dapat E? Ada? Nggak jadi bu. Hah? Nggak jadi bu, ngulangnya kata Pak Panji gak usah aja. Siapa? Ini Raihan bu. Oh itu ada si Irfan. Oh, Raihan, usah, Bu, C Raihan. juga. Ya udah kalau yang udah cukup mah. Oh itu ada si Irfan ya. Itu ada Ridho bu. Ridho. Ridho mana? Oh Irfan Ridho ada. Ridho. Terus siapa lagi? Muhammad Paujan tuh pada hadir. Terus siapa lagi? Siapa lagi? Coba. Iya pokoknya materinya sama Ibu direkam. Jadi ada 2 rekaman, yang satu video, yang satu rekaman ini ya. Nanti kalian yang belum hadir bisa lihat lagi ya, karena banyak orang kan sekarang mah yang jadi pengusaha ya. Jadi pengusaha banyak lah teman-teman kalian yang udah sukses jadi pengusaha ya. Kalian bisa lihat mungkin di grup ini juga ada ya, bisa ini mungkin ya. Mungkin segitu aja dari Ibu ya. Terima kasih yang udah hadir, semoga bermanfaat. Apa ada yang nanya enggak? Oh iya, Lutfi nanya ya. Lutfi nanya apa? Kok si Lutfi diam aja? Lutfi Gak jadi bu katanya. kenapa nggak jadi? Atau ada yang mau nge-share? Ada yang mau ngomong? Silakan. Ada yang mau cerita tentang pengalamannya yang udah usaha? Si Irfan nih, ada Irfan, Dede juga kan udah pernah usaha. Dede ya, maaf ya Ibu minum dulu ya. Iya Dede cerita tuh Dek. Dede kan usaha Dek.
Usaha apa Bu? Belum. Usaha itu yang suka memperbaiki itu bisa dek dikembangin, tinggal dibikin proposal. Gimana dek, ceritain dek, nggak apa-apa dek. Belum Bu, sekarang mah belum ini. Lagi sibuk ya Udah dek. lama. Kalau yang Iya. udah gimana dek, dulu memperbaiki apa aja dek? Udah lama, udah berapa tahun nggak ini sekarang mah. Oh iya ya, itu bisa dibikin proposal misalnya buat di daerah Dede ya. Kebutuhan misalnya nggak ada tukang servis instalasi listrik atau mesin cuci atau kulkas atau apa ya, jarang gitu bisa. Ini siapa lagi nih yang belum di absen? Udah semua ya? Ini di mana ini? Di si Muhammad Rofi. Oh, di ini ya, di PLN ya. Ya baik, kalau gitu nggak ada yang nanya lagi. Makasih ya buat kehadirannya. Terus nanti dibikin tugasnya bisa bertiga atau berempat ya. Siapa lagi ya yang belum ini ya? Terus atas kurang lebihnya, kalau ada lebih alhamdulillah, kalau kurang mohon maaf karena kesalahan itu dari ibu sendiri. Kalau kelebihan mungkin itu atas karunia Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. makasih. Mana ini teh?